Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus harga rontok, itu kesempatan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kalau kamu lihat kinerja beberapa saham perusahaan besar di Indonesia, mungkin laba mereka tumbuh di bawah 20% hingga Q2 2024. Atau bahkan mungkin ada di antaranya yang malah mengalami penurunan laba dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi menariknya, di tengah kondisi yang sulit ditebak ini, ternyata ada beberapa perusahaan yang mampu mencetak kenaikan laba hingga di atas 100% pada Q2 tahun 2024. Itu artinya beberapa perusahaan ini menghasilkan pertumbuhan laba yang cemerlang hanya dalam waktu singkat. Uniknya, selain menghasilkan laba yang tumbuh pesat, mereka juga adalah perusahaan yang bisa dikatakan cukup besar karena punya laba di atas 1 triliun dalam 6 bulan ini. Dari aspek valuasi PBV, saham yang akan kita bahas juga punya PBV di bawah 2 kali. Dengan kata lain, harga sahamnya masih dijual paling tinggi 1 kali lipat dari modal per lembarnya. Tapi seperti biasa, disclaimer on. Nama saham dan pembahasan di sini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Untung rugi kamu tanggung sendiri. Dan mohon juga agar dapat cross-check kembali data yang ditampilkan. Karena tidak menutup kemungkinan ada data yang kurang sesuai. Berikut ini beberapa kriteria pemilihan saham. Pertama, mampu menghasilkan pertumbuhan laba di atas 100% pada Q2 tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Kedua, menghasilkan net income di atas 1 triliun. Dan yang ketiga, punya PBV di bawah 2 kali. Saham pertama adalah Antam, yang mana selama tahun 2024 harganya masih turun 2,5%. Nah, jika kamu lihat di sini, pada Q2 di tahun 2023 adalah 227 dan pada tahun 2024 adalah 1312. Itu artinya terjadi kenaikan di atas 100% pada Q2 tahun 2024. Tapi jika dianualisasi, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan karena pada Q1 tahun 2023, sebenarnya di tahun 2023 menghasilkan laba yang cukup banyak, tapi di tahun 2024 terjadi penurunan. Itu artinya kondisi pencapaian di tahun 2023 pada Q1 sebenarnya hanya bertukar tempat di Q2 tahun 2024 saja. Nah, perusahaan ini memiliki net profit margin 9% dengan net income yang naik sekitar 478%. Dividend yield-nya sekitar 7,5% yang dibagi di tahun 2024. Untuk kinerja di Q2 tahun 2024, memang jika dilihat dibandingkan tahun 2023, pendapatannya mengalami peningkatan. Begitu juga dengan laba bersih yang dapat didistribusikan. Untuk historical PBV, rata-rata adalah 1,92 kali, dan saat video ini dibuat di angka 1,39 kali. Dulunya Antam sempat di atas PBV 3 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 1 kali. Untuk probabilitasnya, Antam paling sering naik di bulan April dan Juli dengan probabilitas 100%. Sebaliknya, pada bulan Mei dan bulan September, probabilitasnya sangat rendah. Untuk aspek dividen, saham ini juga bisa dikatakan konsisten bagi dividen setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Dengan kata lain, 5 tahun terakhir. Saham kedua adalah MEDC, di mana harga sahamnya naik 13% selama tahun 2024. Untuk kinerja di Q2 tahun 2024 mengalami peningkatan di atas 100%. Di tahun 2023 adalah 563 dan di tahun 2024 adalah 2142. Tapi jika kita anualisasi sebenarnya kenaikannya tidak sampai 100%. Meski begitu kita harus melihat juga data Q3 dan Q4 nanti akan seperti apa. Net profit marginnya 20,8%, net income naik 280%, dan dividend yield 3,41% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Untuk aspek pendapatan, di Q2 tahun 2024 terjadi kenaikan yang dibandingkan tahun 2023 pada Q2-nya. Dan hal itu menyebabkan laba bersih juga mengalami peningkatan, meskipun kita harus lihat lagi kenapa terjadi kenaikan laba yang signifikan. Nah, memang sih jika melihat kenaikan total pendapatan terdapat selisih sekitar 2 triliun rupiah. Tapi jika kamu melihat di sini laba kotornya hanya naik tipis dibandingkan tahun 2023. Sehingga harus beda lagi di laporan keuangannya kenapa laba bersihnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Untuk aspek valuasi, historical PBV-nya berada pada angka 0,94 kali pada angka rata-ratanya dan saat video ini dibuat di angka 1,02 kali.
Dulunya sempat di atas PBV 1,4 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 1 kali. Untuk probabilitas, saham MEDC ini cenderung naik pada bulan Januari, September, dan Oktober, tapi memiliki probabilitas yang rendah pada bulan Maret, November, dan Desember. Untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen dalam 3 tahun terakhir, tapi tidak sebelum tahun 2022. Saham berikutnya adalah BSDE, yang mana sudah naik 17% selama tahun 2024. Kinerja di Q2 tahun 2024 naik di atas 100%, dari 317 menjadi 896. Nah, jika dianalisasi juga, terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Untuk net profit marginnya 25%, net income 182%, tapi sayangnya mereka tidak konsisten bagi dividen. Untuk kinerja di Q2 tahun 2024, dari total pendapatan memang mengalami kenaikan dan menjadi kenaikan tertinggi di tahun 2024 ini. Hal itu menyebabkan laba kotornya juga naik signifikan, bahkan bisa dikatakan hampir naik 100%. Tapi kita lihat lagi, kenapa laba bersihnya bisa naik sangat signifikan seperti ini. Apakah karena ada faktor X ataukah memang murni karena pertumbuhan pendapatannya? Untuk historical PBV rata-ratanya adalah 0,66 dan saat video ini dibuat di angka 0,69. Dulunya sempat di atas angka PBV 0,8 tapi sempat juga turun bahkan di bawah PBV 0,4. Untuk seasonality atau probabilitasnya, saham BSDE ini cenderung naik pada bulan Oktober dan bulan Desember, tapi memiliki probabilitas yang rendah pada bulan Januari, Maret, Mei, dan September. Untuk dividen, seperti yang saya katakan tadi, saham ini tidak konsisten membagi dividen, bahkan dividen terakhir dibagi di tahun 2017. Kemudian JSMR, yang mana masih turun 0,4% di tahun 2024. Kinerja di Q2-nya naik dari 651 menjadi 1761. Tapi jika dianalisasi, sebenarnya masih mengalami penurunan. Karena pada tahun 2023, pencapaian laba terbesar terjadi pada Q3-nya sebanyak 4.826. Sehingga kita harus lihat lagi di tahun 2024, apakah memang mampu menghasilkan kinerja seperti itu atau tidak. Untuk net profit margin 25% dengan net income 170% dan dividen yield 0,78% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Kinerja pendapatannya di Q2 tahun 2024 memang mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Q2 tahun 2023. Untuk historical PBV rata-rata adalah 1,4 kali dan saat video ini dibuat di angka 1,1 kali. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Untuk probabilitas, saham JSMR ini memiliki probabilitas yang rendah pada bulan September yakni 0%. Sebaliknya pada bulan Februari, April, dan Juli memiliki probabilitas yang cukup baik. Untuk aspek dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Berikutnya Techim, di mana harga sahamnya naik 3,4% selama tahun 2024. Kinerja di Q2 naik signifikan dari 831 menjadi 1869. Artinya terjadi kenaikan di atas 100%. Dan jika dianalisasi, memang terjadi kenaikan yang luar biasa di tahun 2024 ini. Tapi kita harus lihat lagi data Q3 dan Q4-nya seperti apa. Apabila memang terjadi kenaikan seperti ini, maka Techim ini bisa dikatakan mengalami pertumbuhan laba yang signifikan di tahun 2024. Net profit marginnya 45%. Net income naik 124% dan dividen yield 0,34% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Kinerja di Q2 dari sisi pendapatan memang terjadi penaikan dibandingkan tahun 2023, tapi sayangnya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Nah, pertanyaannya, kenapa labanya di tahun 2024 malah lebih tinggi dibandingkan tahun 2022? Padahal secara pendapatan di tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2024. Untuk historical PBV rata-rata adalah 0,94 dan saat video ini dibuat di angka 0,54 kali. Dulunya sempat di atas PBV 1,5 kali tapi sempat juga berada pada PBV di bawah 1 kali. Untuk aspek probabilitas, saham Techim ini cenderung sering naik pada bulan Agustus dan September, tapi mempunyai probabilitas yang rendah pada bulan Maret. Untuk aspek dividen per share, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir, meskipun angka dividen per share-nya tidak mengalami perubahan sedikit pun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Saham berikutnya, JPFA, di mana sudah naik 37% selama tahun 2024.
Kinerja di Q2-nya naik dari 332 menjadi 814, dan jika dianalisasi memang terjadi kenaikan yang signifikan. Net profit margin 5,9%, net income 145%, dan dividend yield 3,12% yang sayangnya terakhir dibagi di tahun 2023. Untuk aspek pendapatannya, terjadi kenaikan di tahun 2024 meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi apabila angka ini kita proyeksikan ke dalam laba yang berhasil mereka capai, memang terjadi kenaikan laba yang cukup besar dibandingkan tahun 2023. Meskipun secara nominal, angka laba yang dicapai ini memang tidak sesignifikan dengan perusahaan-perusahaan besar yang tadi kita sudah bahas. Untuk aspek historical PBV rata-rata adalah 1,4 kali, dan saat video ini dibuat di angka 1,29 kali. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Untuk probabilitas, saham JPFA ini cenderung sering naik pada bulan Juni dengan probabilitas 80%. Sebaliknya, pada bulan Januari, bulan Juli, bulan September, dan Oktober, saham ini punya probabilitas yang rendah. Untuk aspek dividen, kamu bisa lihat di sini, sejak tahun 2020 setidaknya dalam 5 tahun terakhir, mereka konsisten membagi dividen. Tapi di tahun 2024 memang baru dibagi di bulan Oktober tanggal 29. Sehingga pada data sebelumnya memang data terupdate-nya adalah tahun 2023. Nah, tapi jika kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024, saham JPFA ini konsisten membagi dividen. Memang ada juga tahun-tahun sebelumnya, tapi kita fokus saja dalam 5 tahun terakhir. Nah, setelah nonton video tadi, kalau kamu mau belajar analisa fundamental lebih detail lagi, mungkin video berikut ini bisa membantu. Simak hingga selesai ya. Saat ini saya tertarik untuk membahas hubungan antara laba dan harga saham. Kalau kamu sudah nonton channel ini sejak lama, kamu tentu tahu bahwa saya merupakan orang yang cukup yakin bahwa ada hubungan yang erat antara laba dan kinerja harga saham. Yang artinya, mungkin dalam jangka pendek harga saham akan bergerak sesuai hukum permintaan dan penawaran. Tapi dalam jangka panjang, harga akan kembali lagi kepada kinerja perusahaan. Dan salah satu poin dari kinerja adalah laba. Apakah kamu setuju jika saya mengatakan bahwa laba adalah satu komponen paling penting dari aktivitas perusahaan? Alasannya sederhana, karena setiap bisnis yang dijalankan tentu tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh laba. Artinya, jika perusahaan yang go public ini merupakan perusahaan yang profit oriented, tentu tujuan akhirnya adalah menghasilkan profit sebanyak mungkin. Terlepas dari bagaimana cara mereka menghasilkan laba, perusahaan-perusahaan ini pada ujungnya akan menilai berhasil tidaknya kinerja mereka dari aspek laba. Semakin banyak laba yang dihasilkan akan berdampak pada pertumbuhan perusahaan yang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Mereka akan memiliki modal yang semakin banyak apabila laba itu tidak dibagi dalam bentuk dividen. Kalaupun dibagi dalam dividen, tentu hal itu akan membuat pemegang saham jadi bahagia juga. Artinya, saat perusahaan berhasil mencetak laba sesuai atau melebihi yang diharapkan, hal itu akan memberikan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri dan juga pemegang sahamnya. Tapi ingat, laba yang saya bahas di sini adalah laba yang murni berasal dari operasional bisnis dan bukan hanya laba non-operasional. Karena bisa saja perusahaan seakan-akan mencetak laba yang besar, padahal itu hanya di atas kertas saja. Jadi meski kita melihat komponen laba, tapi ingatlah bahwa laba yang kita cari adalah laba real yang berasal dari aktivitas bisnis yang dapat dialokasikan menjadi tambahan modal atau dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi kalau ada saham besar yang fundamentalnya bagus, konsisten cetak laba yang besar dan tumbuh setiap tahun, valuasinya masih masuk akal tapi harga sahamnya hancur, itu bisa jadi peluang. Silahkan kamu analisa lebih dalam lagi untuk memanfaatkan peluang itu. Karena ingat, profit besar itu diperoleh kalau harga sahamnya naik signifikan. Dan salah satu cara untuk memperolehnya adalah beli ketika sahamnya ditakuti saat turun drastis. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya mau buat analisa sederhana dari beberapa perusahaan di Indonesia yang berhasil mencetak laba terbesar di tahun 2024, setidaknya hingga Q2 2024. Atau kinerja terupdate saat video ini dibuat. Kita akan lihat apakah ada hubungan yang kuat antara pencapaian laba dan pergerakan harga sahamnya. Adapun beberapa kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada 3 filter yang digunakan pada video ini. Pertama, perusahaan yang berhasil mencetak laba di atas 4,5 triliun. Kedua, punya PER di bawah 30 kali. Ketiga, punya PBV di bawah 3 kali.
Saya sengaja hanya menggunakan dua komponen saja, yaitu laba dan valuasi, untuk melihat dampaknya terhadap pergerakan harga saham. Oh iya, sebelum lebih lanjut, saya mau infokan bahwa semua saham dan pembahasan di video ini bukan rekomendasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas sekilas hasil dari screening yang tadi dilakukan. Saham pertama adalah INKP yang mana harga sahamnya naik 18,79% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV INKP ada di angka 0,45 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata sebesar 0,65 kali. Sebagai informasi, PBV INKP pernah turun drastis di tahun 2020, mencapai 0,33 kali, tapi naik signifikan pada awal tahun 2021, bahkan di atas 1 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2019 dan tahun 2020, memang laba INKP turun drastis dibandingkan tahun 2018. Dari yang awalnya 8,5T, turun jadi 3,8T dan 4T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan di tahun 2021, laba INKP tiba-tiba naik signifikan, di mana dari yang awalnya 4T di tahun 2020, naik jadi 7,5T di tahun 2021. Artinya terjadi kenaikan di atas 50% dibandingkan tahun 2020. Tidak heran jika harga sahamnya naik signifikan, bahkan mencapai angka PBV 1 kali. Meski begitu, terjadi bias di sini, karena pada tahun 2021 ke 2022, laba INKP sebenarnya naik drastis juga, tapi secara harga saham malah mengalami penurunan. Tapi menurut saya sebenarnya hal ini bisa dimaklumi, karena pada tahun 2021, harga INKP bergerak kurang rasional, sehingga pada tahun 2022 mengalami koreksi. Saham kedua adalah UNTR yang mana harganya naik 15,70% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV UNTR di angka 1,14 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata sebesar 1,29 kali. Sebagai informasi, PBV UNTR pernah turun drastis di tahun 2020 mencapai di bawah 0,90 kali, tapi naik signifikan pada awal tahun 2021 dan akhir tahun 2022, bahkan di atas 1,6 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2020, memang laba UNTR turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Dari yang awalnya 11T, turun jadi 5,6T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan tahun 2021 dan 2022, laba UNTR tiba-tiba naik signifikan, di mana dari yang awalnya 5,6T di tahun 2020, naik menjadi 10,6T di tahun 2021, dan naik lagi menjadi 22,9T di tahun 2022. Artinya terjadi kenaikan di atas 100% dibandingkan tahun 2020. Tidak heran jika harga sahamnya naik signifikan, bahkan mencapai angka PBV 1,6 kali. Saham ketiga adalah BBNI yang mana harga sahamnya naik 43,31% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV BBNI berada di angka 1,40 kali. Angka ini lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata sebesar 1,12 kali. Sebagai informasi, PBV BBNI pernah turun drastis di tahun 2020 mencapai di bawah 0,68 kali, tapi naik signifikan pada awal tahun 2024 di mana sempat di atas 1,5 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2020, memang laba BBNI turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Dari yang awalnya 15T, turun jadi 3,3T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan tahun 2024, laba BBNI terus tumbuh bahkan mencetak pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020. Sebenarnya laba BNI pada tahun 2021 hingga 2024 sangat cemerlang dibandingkan tahun 2020. Tapi kenaikan harga yang signifikan baru terasa tahun 2024. Pada akhirnya harga saham akan mengikuti kinerja kan? Saham keempat adalah TLKM yang mana harga sahamnya turun 25,24% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV TLKM ada di angka 2,37 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata sebesar 3,24 kali. Sebagai informasi, PBV TLKM di tahun 2024 merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, pada tahun 2022 harga saham TLKM pernah naik signifikan. Karena PBV TLKM paling rendah di tahun 2024,
Jadi khusus saham ini, saya akan gunakan perbandingan laba per Q2, yang mana merupakan kinerja terupdate saat video ini dibuat. Kamu bisa lihat bahwa kinerja Q2 tahun 2024 merupakan kinerja terendah dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2021. Selain itu, laba TLKM di Q2 tahun ini bisa dikatakan tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Itu artinya sebenarnya kinerja perusahaan kurang memuaskan dibandingkan kinerjanya dalam 4 tahun terakhir. Tidak heran jika pasar merespon dengan harga saham yang turun terus. Apalagi PBV saham ini memang sudah cukup tinggi meski belum premium. Jadi kamu bisa lihat kan, hubungan laba dan harga saham tidak hanya berlaku saat harga naik, tapi juga saat harga turun. Saham kelima adalah ADRO, yang mana harga sahamnya naik 166% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV ADRO di angka 0,97 kali. Angka ini bisa dikatakan berada pada angka rata-rata 5 tahun. Sebagai informasi, PBV ADRO pernah turun drastis di tahun 2020, mencapai di bawah 0,63 kali, tapi naik signifikan pada tahun 2022, di mana sempat di atas 1,5 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2020, memang laba ADRO turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Dari yang awalnya 6T turun jadi 2T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan tahun 2021 dan 2022, laba ADRO terus tumbuh bahkan sangat luar biasa. Dari yang awalnya hanya 2,2T di tahun 2020, naik jadi 44T di tahun 2022. Tidak heran jika harga sahamnya terbang di tahun itu. Seperti yang kamu tahu, tahun 2022 memang merupakan tahun emas bagi sektor batubara karena harga batubara yang tinggi. Saham keenam adalah ASII, yang mana harga sahamnya turun 24% selama 5 tahun terakhir. Saat video ini dibuat, PBV ASII di angka 1,03 kali. Angka ini bisa dikatakan berada pada angka PBV yang rendah seperti tahun 2020. Bahkan di tahun 2024, beberapa waktu yang lalu, PBV ASII sempat turun hingga 0,87 kali. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2020 saat krisis. Mari kita bandingkan dengan kinerja labanya. ASII ini menarik karena kinerja Q2 tahun 2024 masih jauh lebih baik dibandingkan Q2 tahun 2020. Tapi harga sahamnya serupa. Pada Q2 tahun 2020 labanya hanya 7,4T, tapi kini mencapai 10,6T. Memang laba di tahun 2024 belum sebaik tahun 2022 dan 2023, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Itu artinya sebenarnya ASII menawarkan peluang yang menarik, apalagi dengan PBV yang hanya 1 kali saja. Apakah kamu menemukan saham lain yang menghasilkan laba 10 triliun hingga Q2 tapi hanya dijual dengan harga modal? Jika ada, silahkan tuliskan nama sahamnya di kolom komentar. Silahkan dicari saham laba besar yang dijual pada harga modal. Meski begitu, kita juga harus realistis. Kamu bisa lihat bahwa kinerja ASII di Q2 dalam 3 tahun terakhir terus konsisten turun dari 14,6, 11,8 dan kini hanya 10,6 sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Itu artinya meski ada peluang yang bisa dilihat di sini, kita juga harus pertimbangkan risikonya. Jika ASII mampu tumbuh dengan lebih baik di masa depan, tentu ini merupakan peluang. Tapi jika kinerjanya tambah turun lagi di tahun 2025, ini bisa jadi ancaman. Jadi pertimbangkan juga risikonya. Saham ketujuh adalah BMRI, yang mana harga sahamnya naik 102% dalam 5 tahun terakhir. PBV BMRI pernah turun hingga di bawah 1,08 kali di tahun 2020, tapi di tahun 2024 ini merupakan angka PBV tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Mari kita bandingkan dengan labanya. Penurunan harga saham BMRI di tahun 2020 terlihat wajar karena labanya juga turun drastis dibandingkan tahun 2019. Sedangkan kenaikan harga BMRI di tahun 2024 masih cukup bisa diterima dengan labanya yang terus mencetak pertumbuhan secara luar biasa hingga Q2. Bisa dilihat dari yang hanya 2,4T di tahun 2020, kini sudah 15T di tahun 2024. Saham ke-8 adalah BRI, yang mana harga sahamnya naik 26% selama 5 tahun. PBV BRI pernah turun hingga di bawah 1,8 kali di tahun 2020, tapi pernah naik hingga di atas 3 kali pada akhir tahun 2021. Mari kita lihat perbandingan labanya. Penurunan harga BRI di tahun 2020 terlihat wajar juga, karena labanya turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019.
Sedangkan kenaikan harga di tahun 2023 masih cukup bisa diterima karena labanya memang naik drastis dibandingkan tahun 2020. Meski begitu, BRI ini juga menarik karena sebenarnya labanya konsisten tumbuh sejak tahun 2020. Setelah melihat video tadi, ini rekapannya. BRI dan Mandiri menjadi saham dengan laba terbesar dengan angka di atas 25T. Sedangkan UNTR dan INKP menjadi saham dengan laba paling rendah dengan angka di bawah 10T. Dari aspek PBV, INKP dan ADRO punya PBV paling rendah yakni di bawah 1 kali. Sedangkan TLKM, BRI dan Mandiri punya PBV paling tinggi yaitu di atas 2 kali. Untuk aspek PER, ADRO menjadi saham dengan PER terendah yakni di bawah 5 kali. Sedangkan BMRI, TLKM, dan BBRI menjadi saham dengan PER tertinggi yaitu di atas 10 kali. Semoga pembahasan di video ini bisa memberikan pencerahan kepada kamu tentang hubungan antara laba dan harga saham. Tentu saja ini hanya pendapat saya pribadi dan saya tidak mengatakan pendapat ini benar. Silahkan kamu yang nilai sendiri dan gunakan analisa serta logika agar perbandingan jadi lebih realistis. Seperti biasa, semua pembahasan dan saham di video ini bukan rekomendasi. Terlepas dari plus minusnya, setiap orang akan merasa nyaman menggunakan metode yang menurutnya paling sesuai dengan profil resikonya. Ada orang yang cocoknya dengan trading jangka pendek, ada yang malah lebih cocok dengan dividend investing. Tidak ada masalahnya selama kamu nyaman dan bisa hasilkan profit konsisten. Dengan kondisi market seperti sekarang, mungkin banyak dari kita yang psikologi takut dan serakah mulai terganggu. Ada yang mungkin takut berlebihan, tapi ada yang serakah berlebihan juga. Saya mau ingatkan kepada kamu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bagi kamu yang takut, ingatlah bahwa harga saham tidak selamanya akan turun, karena akan ada saatnya dia naik lagi. Jika saham yang kamu pegang itu sudah dianalisa dengan mendalam dan kamu yakin telah membeli pada harga yang masuk akal, silahkan tunggu saja update kinerja terbarunya. Apabila perusahaan masih bisa tumbuh, seharusnya harga saham juga akan mengikuti. Selain itu, kamu juga tetap menerima dividen setiap tahun sebagai uang tunggu. Jadi setidaknya, meski floating loss di portofolio, ada sebagian uang yang bisa kamu peroleh dari bursa, di samping harus bersabar menunggu kenaikan harga saham. Dengan catatan, perusahaan yang kamu beli memang bagus. Sebaliknya, bagi kamu yang serakah berlebihan, saya juga mau ingatkan bahwa harga saham yang turun bisa saja turun lebih dalam. Jadi pastikan money managementmu tepat. Jangan terlalu serakah untuk langsung all in atau membeli dengan jumlah yang banyak hanya pada range harga tertentu saja. Antisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi jika harga turun lebih dalam dari harga saat ini. Apakah saat harga turun 50% dari harga saat ini, kamu masih punya dana untuk tetap serakah? Atau jangan-jangan malah nantinya menyesal karena sudah beli terlalu banyak di awal? Contoh, saat BRI di harga 6.450 dan turun ke angka 5.000-an, banyak yang mengatakan bahwa tidak mungkin harganya bisa di bawah 4.500. Kenyataannya, saat ini harga terendah BRI di tahun 2024 sudah di bawah 4.500. Artinya, jika kamu sudah terlalu serakah saat harganya 4.800, saat ini kamu sudah kehabisan dana dan tidak bisa average down lagi. Sebaliknya, jika kamu punya money management yang baik, kamu tidak akan khawatir jika harga turun lebih dalam, karena masih punya sisa dana untuk membeli lagi. Intinya, pastikan money managementmu tepat sehingga masih punya dana meski harga sudah dibanting sangat dalam. Jangan terlalu serakah, jangan juga terlalu takut. Jika kamu merasa sudah terlalu takut, lihatlah dari sudut pandang orang yang serakah. Bagaimana bisa memanfaatkan peluang. Sebaliknya, jika kamu sudah terlalu serakah, lihatlah dari sudut pandang orang yang takut. Bagaimana mempertimbangkan risiko terburuk yang bisa terjadi. Pasar saham punya musimnya. Ada kalanya naik signifikan, ada kalanya juga turun signifikan. Tidak perlu terlalu euforia, tidak perlu juga terlalu takut. Berusaha memanfaatkan segala situasi untuk meraih berbagai peluang yang ada. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.